Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا ربي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب من العصيان والقسم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم قال تعالى في محكم تنزيله
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Salawat ring salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan itu sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini masih seputar fadilatus salah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fadlihi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah bersolawat atas Rasulullah serta keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa salawat menjadi amalan yang luar biasa istimewa, karena ternyata salawat ini bukan hanya Allah perintahkan pada hamba-hambanya, bukan Allah perintahkan hanya pada makhluk-makhluknya, bahkan Allah sendiri melakukannya. Berbeda dengan perintah-perintah ibadah lainnya, seperti ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah salat apa enggak? Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah puasa apa enggak? Ketika Allah perintahkan kita untuk zakat, haji dan seterusnya, Allah tidak mengerjakannya, hanya memerintahkan kepada hamba-hambanya. Tapi khusus untuk salawat ini Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Artinya dari ayat ini dapat kita fahami bahwa Allah melaksanakannya juga, Allah melakukannya juga. Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini memang luar biasa. Allah saja melakukannya. Artinya orang-orang yang tidak mau melakukannya, betapa sombongnya orang ini.
Kenapa? Karena Allah dan para malaikatnya saja bersolawat. Masa hamba-hambanya yang diperintahkan untuk bersolawat tidak mau mengerjakannya? Bahkan jadi istilah di kalangan orang-orang tua kita, salawat ini kan katanya multifungsi, bisa diniatkan untuk apa saja, dan kita niatkan untuk apa saja, maka salawat akan berfungsi sesuai dengan niatnya. Kalau orang yang berpenyakit kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia niatkan solawatnya menjadi syifa, menjadi pengobat dari penyakitnya, maka insya Allah dengan berkah, karamah dan fadilah Nabi Muhammad SAW, solawat ini bisa menjadi obat dari penyakit. Begitu juga problematika dan permasalahan-permasalahan lain yang kerap kita jumpai dalam kehidupan. Kata orang-orang tua kita, kalau ada masalah sholawatin aja, kan gitu. Baca sholawat sebanyak-banyaknya, maka insya Allah berfaedah dan bermanfaat buat orang-orang yang melakukannya. Bahkan sedikit atau banyaknya seseorang membaca sholawat, maka ini menjadi penyebab Rasulullah SAW mengenal umatnya. Minggu lalu sudah kita bahas. Kayak kita yang hidup di zaman jauh setelah zaman kehidupan Rasulullah SAW, 16 abad yang lalu. Kalau orang yang hidup di zaman yang sejauh itu kemudian harus bisa mengenal umatnya di masa kini, apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi ciri, dan apa yang menjadi penyebab beliau mengenal umatnya? Kata beliau, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, orang itulah yang paling aku kenal. Jadi kalau kita kepengen dikenal oleh Rasulullah, ngapain? Perbanyak baca salawat. Cuma pertanyaannya, sebanyak apa saat ini kita sudah bersalawat setiap harinya? Kira-kira banyak nggak salawat kita? Berapa ribu? Kalau dalam dunia tariqah, para ulama sufi mengajarkan, kan ada salawat yang paling pendek. Namanya salawat apa? Salawat Jibril. Kenapa salawat ini dinamakan salawat Jibril? Karena salawat ini yang pertama kali melafalkannya adalah malaikat Jibril, dalam satu riwayat. Makanya salawat ini disebut salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Panjang apa pendek? Ribet apa enggak kira-kira itu? Gampang apa susah? Gampang. Cuma kan kata para ulama, kalau ingin menjadi istimewa di hadapan Allah, itu selalu ada hitung-hitungannya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahiral layali. Seseorang itu akan memperoleh ketinggiannya, ketinggian derajatnya sesuai dengan upaya yang dia lakukan. Dan barang siapa yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia begadang di malam hari. Ngapain begadangnya? Main gaple? Bukan. Begadangnya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah.
Nah, di antara ibadah yang Allah perintahkan seperti dalam surat Al-Ahzab ini adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang kiai pendiri pesantren Lirboyo kalau tidak salah, beliau mengajarkan santri-santrinya, bersolawatlah sebanyak-banyaknya. Solawat yang paling pendek dalam jumlah tertentu, kalau sudah dibaca dalam jumlah tertentu, kata beliau, hajat dan kebutuhannya tidak dikabul oleh Allah, maka kencingi kuburan saya kalau saya meninggal nanti. Apa maksudnya? Beliau memotivasi keyakinan yang luar biasa pada santri-santrinya bahwa memang sholawat berefek bisa mengijabah atau menjadi penyebab diijabahnya doa hamba-hambanya. Cuma jumlahnya nggak sedikit, 350.000. Pernah baca sholawat sebanyak ini? Dan itu katanya kalau dibaca secara langsung bisa selesai dalam 5-6 jam. Enggak kuat kita model kayak begini ya. Atau bisa juga dicicil ya. Dicicil seharinya dapat berapa puluh ribu gitu, sampai jumlah yang dimaksud tercapai, maka insya Allah hajat dan kebutuhannya diijabah oleh Allah. Tapi ingat, yang jadi target itu bukan hajat dan tujuan kita, bukan membaca sholawat semata-mata karena merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Tetap sholawatnya karena Allah, bukan karena hajat yang kita inginkan. Jangan gara-gara cuman kepengen punya mobil baru, baca sholawat sebanyak-banyaknya, yang diingat dalam hati, dalam otaknya mobil baru, mobil baru, mobil baru. Yang kayak model begini nih bukan karena Allah namanya. Tapi istimewanya sholawat, meski dibaca dengan tanpa kekhusyuan, bahkan dibaca main-main, kata Rasulullah, pahalanya sama. Oleh karenanya sangat disayangkan jika kita punya waktu, kita punya kesempatan dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk memperbanyak membaca salawat. Kemudian pada hadis-hadis yang belum kita baca dan kita bahas, di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan menuliskan salawat itu pada sebuah lembaran, kayak misalnya kita punya kitab, punya bacaan yang sering kita baca, kita tulis di situ kalimat salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu masih ada, maka malaikat akan beristighfar untuk orang yang menulisnya. Gampang apa susah? Gampang banget. Saya ingat cerita para kiai-kiai zaman dulu. Dulu kan orang masih percaya dengan apa yang disebut klinik, percaya dengan kekuatan gaib. Nah, sampai kemudian kepercayaan terhadap benda-benda gaib ini
menjadi budaya. Tetapi oleh para ulama diubah arahnya, diubah mindsetnya. Yang tadinya percaya keris, kalau nggak bawa keris kemana-mana nggak pede. Kalau nggak bawa apa lagi, hal-hal yang dianggap punya keistimewaan seperti cincin, macam-macam lah, nggak pede. Kemudian ada juga yang punya keyakinan kalau nggak bawa wifiq atau wafak dia nggak pede. Oleh kiai-kiai tertentu di selembar kertas ditulis sholawat ya, dan dilipat, dibungkus dengan kain, biasanya warna hitam atau warna putih atau warna hijau. Dikasih, nih pegang, mudah-mudahan selama ini masih melekat di badanmu, Allah akan selamatkan. Itu syirik apa enggak? Tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa yang menyelamatkan kita adalah apa yang diberikan, itu ya syirik. Tetapi kalau kita yakin yang menyelamatkan kita adalah Allah, sedang benda yang melekat pada diri kita adalah wasilah kedekatan kita kepada Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi syirik. Apalagi kalau yang ditulis di dalamnya adalah sholawat. Rasulullah kok yang menggaransi, selama nama Rasulullah masih ada dalam tulisan tersebut, malaikat akan beristighfar, malaikat akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah didoain malaikat, kira-kira keselamatan itu lebih jauh atau lebih dekat dengan kita? Mudah-mudahan lebih dekat. Logikanya kira-kira begitu. Jadi kita biasakan untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, sebanyak-banyaknya kita bersolawat. Solawat itu macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling penting adalah bersolawat kepada Nabi karena perintah Allah, karena Allah, dan karena mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat ibu mertua saya sering cerita. Dulu Al-Maghfurlah ayahanda Kiai Haji Mukhtar Tabrani, kata beliau, kata ibu saya, amalan utamanya adalah salawat. Salawat yang beliau baca, salawat nariyah. Tahu? Atau salawat kamilah. Saya iseng nanya, itu berapa banyak nih Abah waktu itu mengamalkannya? Enggak banyak. Setiap harinya cuma 4.444 kali. Saya pernah coba untuk bisa menghatamkan 4.444 kali ini, butuh waktu cukup lama ternyata. Ya taroda kita yang kayak begitu bang nggak bisa, nggak nyanggup. Kebanyakan, kelamaan, kita kan sibuk. Yang pendek-pendek aja deh. Kayak sholawat Jibril, itu kan pendek, enak kita melafalkannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaika sayyahina yuballighuni an ummati assalam. Di muka bumi ini Allah ciptakan malaikat yang kerjanya mengembara kemana-mana, muter. Tugasnya apa? Menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang bersolawat dan bersalam kepada
Rasulullah. Nah, jadi barangkali ini yang menjadi penyebab bagaimana Rasulullah bisa mengenal umatnya dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena setiap harinya malaikat mondar-mandir menyampaikan salam buat beliau. Ya Rasulullah, salam dari jamaah Ridwan. Kalau cuma sekali barangkali bisa dilupakan. Tapi kalau sering diulang-ulang terus, ini yang mungkin menyebabkan Rasulullah memberikan prioritas buat orang-orang yang terbanyak membaca sholawat, maka merekalah yang paling dikenal oleh Rasulullah. Dan prioritas itu kelak akan digunakan oleh Rasulullah untuk memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kalau ada pertanyaan, siapa sih yang nanti paling dulu dikasih syafaat Rasulullah? Orang Arab kah? Orang bule kah? Atau orang berkulit sawo matang kayak kita? Nggak ada urusan sama ras, nggak ada urusan sama keturunan. Yang paling menjadi penyebabnya adalah siapa yang paling banyak, siapa yang paling sering bersolawat dan bersalam kepada beliau. Jadi jangan kecil hati, jangan mentang-mentang kita pesek, nggak berewokan, kemudian nanti nggak dikenal oleh Rasulullah. Nggak. Karena yang menjadi penyebab Rasulullah mengenal umatnya adalah seberapa banyak dia bersolawat kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bagi seseorang, kata beliau, dia bersalam kepadaku kecuali Allah menyampaikan salam itu kepada ruhku. Dan kemudian ya kalau bahasa sederhananya, salam yang disampaikan kepada ruh Nabi Muhammad ini kira-kira nagih, dia minta apa yang dia minta. Dan ini masih terus merengek sampai Rasulullah menjawab salam itu. Ilustrasinya sampai demikian hebat, keterangannya sampai demikian luar biasa. Artinya orang yang bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, insya Allah sampai kepada Rasulullah. Cuman masalahnya percaya apa enggak, itu doang. Yakin apa enggak. Kan kita sering ulang-ulang, kalau yang enggak percaya, misalnya baca sholawat sampai kepada Rasulullah enggak percaya, dibacain Fatihah enggak nyampe pahalanya juga menjadi keyakinan. Artinya kalau ada orang baca Fatihah buat orang tua dan yang sudah meninggal dunia, dikomplain, enggak usah baca Fatihah, enggak sampai pahalanya, enggak usah diikutin. Apalagi pakai nanya dalil, dalilnya nggak ada, Rasulullah nggak ngerjain. Orang-orang model kayak begini, meski kita kasih ribuan dalil pun tetap aja besok mah begitu-gitu juga. Nggak usah pusing dengan kritikan orang lain, nggak usah pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan amaliyah kita. Kita yakini apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, kita yakini apa yang biasa dilakukan oleh guru-guru kita, karena pasti mereka punya referensi, pasti mereka punya rujukan, pasti mereka punya kitab, di antaranya kitab yang kita baca pagi ini. Jadi kalau ada yang nggak percaya silakan, cuma kalau sudah di akhirat nanti menyesal nggak ada artinya.
Sama dengan kita. Katakan kita yakin, kita percaya. Cuman kita nggak ngerjain. Sementara tetangga sebelah atau teman kita rajin dia mengerjakannya. Begitu nanti Allah buka catatan amalnya, dia punya banyak tabungan, sementara kita nggak punya sama sekali. Apa yang kita rasakan? Kayak kehidupan kita di dunia, ketika orang lain banyak duit, kita nggak punya duit. Ngiri nggak? Kan kita sering memikirkan sesuatu yang nggak perlu, seharusnya nggak perlu kita pikirin. Enak banget itu dia, duitnya banyak. Dengan duit sebanyak itu dia bisa kerja, dia bisa melakukan apa saja. Coba duit itu jadi milik gua. Pernah nggak terlintas dalam benak kita ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki kayak gitu? Itu baru di dunia. Di dunia masih bisa usaha, masih bisa kita kejar. Asal punya kemauan, asal punya semangat untuk mencapai hal yang kita inginkan, diiringi dengan doa kepada Allah, insya Allah bisa kita capai. Tapi sesuatu yang sudah terlewat ketika kita baru teringat saat kita sudah mati, bisa nggak diputar ulang? Nggak bisa. Kalau sudah terlewat, ya sudah, hanya bisa menyesal. Cuma penyesalan yang muncul tidak memberikan efek apapun. Jadi maksud saya, sebelum waktunya habis, gunakan waktu kita untuk memperbanyak baca sholawat. Wa qila lahu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika. Konon seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Faqala, maka beliau bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Salawat ini hampir kita baca setiap hari. Zaman kini salawat ini namanya salawat Ibrahimiyah. Kata para ulama, kalau kepengen naik haji, kepengen ziarah ke Haramain Makkah dan Madinah, perbanyak baca salawat ini. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Tapi niatnya tadi ikhlas semata-mata karena Allah dan semata-mata karena cinta kita kepada Rasulullah. Targetnya itu. Jangan targetnya sesuatu yang diinginkan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an terdengar menangis setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana dhun takhtubu an-nas alayhi falamma kasura an-nas ittakhadta minbaran litasma'ahum fahanna al-jud li firak hatta ja'alta yadaka alayhi fasakat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ajaran baru atau ajaran agama yang beliau baca, beliau menyampaikannya kepada banyak manusia. Ketika sudah semakin banyak orang yang ikut dengan ajaran beliau, beliau membuat sebuah mimbar agar manusia bisa mendengar apa yang beliau sampaikan. Maka saat Rasulullah meninggalkan mereka, orang-orang ini sangat bersedih. Tetapi ketika beliau menyentuhkan tangannya pada mereka, fasakat, mereka menjadi tenang. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ummatuka kanat aula bil hanin ilaika lamma faraqtahum. Dan umatmu adalah orang-orang yang memiliki kelembutan yang luar biasa kepadamu ketika kau meninggalkan mereka. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadlika 'indahu an ja'ala ta'atuka ta'atuh. Faqala azza wa jalla man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sungguh karena keagunganmu dari Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, maka Allah menjadikan taat kepadamu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat kepada Allah saja tanpa taat kepada Rasul enggak ada artinya. Dua ini harus ada dua-duanya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Enggak bisa salah satunya. Kepada Rasulullah saja, kepada Allah tidak, enggak bisa. Atau kepada Allah saja, kepada Rasulullah tidak, juga tidak bisa. Harus dua-duanya. Allah jadikan Rasulullah ini punya posisi yang istimewa di sisi Allah, sehingga ketaatan seorang hamba tidak dianggap sebuah ketaatan kalau tidak taat kepada Rasulullah. Ini keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah. Sampai jam berapa kita? Sekarang subuhnya agak malam ya, jadi syuruknya juga masih agak malam. Jangan nungguin matahari keluar dulu, ntar ngajinya kelamaan. Biasanya kalau ngaji kelamaan banyak yang komplain, kecuali dangdutan. Kalau dangdutan kalau kecepetan banyak yang komplain. Masih ada waktu ya? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, balagha min fadilatika 'indahu an akhbaraka bil 'afwi 'anka qabla an yukhbiraka bidh-dhanb. Faqala ta'ala 'afa Allahu 'anka lima adzinta lahum ila akhiril ayat. Karena keistimewaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memaafkanmu sesuatu yang harusnya menjadi dosa. Rasulullah pernah mengizinkan para sahabat untuk tidak ikut perang, padahal belum ada perintah mengizinkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ini menjadi kesalahan, tetapi karena keagungan beliau di sisi Allah, Allah ampuni. Sebelum Allah mengatakan ini adalah dosa. Ayat ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa fadilah yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan pada Rasulullah
sangat-sangat luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika 'indahu anna ba'thaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awwalihim. Faqala azza wa jalla, wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim. Rasulullah adalah Rasul yang Allah utus di akhir, atau Rasul terakhir yang Allah utus. Tetapi Allah menyebut nama beliau bahkan lebih awal dari nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Allah menyebutnya lebih awal dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Padahal masa hidupnya duluan mana? Duluan Nabi Nuh, lebih dulu Nabi Ibrahim. Tetapi ketika Allah akan menyebut nabi-nabi dan rasulnya, Allah sebut lebih dahulu Nabi Muhammad. Ini juga menunjukkan fadilah beliau. Wa bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika 'inda anna ahlan nar yuwadduna an yakunu qad ata'uk wa hum baina atbaqiha yu'adzibun wa yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Karena keagunganmu ya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai ahlun nar saja, penduduk neraka saja, mereka berkeinginan, mereka punya angan-angan, cuman udah nggak ada artinya. Udah di akhirat baru kepengen beriman. Apa katanya? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Seandainya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh penduduk neraka, oleh penghuni neraka. Yang artinya karena fadilah dan keagungan Rasulullah di sisi Allah, orang-orang yang Allah tempatkan di neraka saja berkeinginan untuk taat pada Rasulullah karena fadilah yang Allah berikan pada beliau. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Musa bin Imran a'tahu Allah hajaran tatafajjaru minhu al-anhar, famadha bi'a'jab min asabi'ika hina nabagha minha al-ma' sallallahu alaika. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, keagunganmu di sisi Allah sangat luar biasa. Kalau Musa bin Imran, Nabi Musa alaihissalam masih ingat mukjizat terbesarnya apa? Salah satu mukjizat terbesarnya adalah Allah perintahkan memukul batu. Dari batu itu memancar 12 mata air. Dari 12 mata air itu rasanya atau rasa yang terkandung dalam air itu beda-beda. Enggak sama. Ada yang rasa bajigur, ada yang rasa bandrek, ya kira-kira begitulah. Cuman kalau di zamannya umat Nabi Musa kira-kira udah ada apa belum? Ya belum. Tapi dari 12 mata air yang keluar itu punya rasa yang berbeda. Dan ini luar biasa karena dari sebongkah batu bisa mengeluarkan air. Apa yang Allah berikan pada Rasulullah karena fadilah beliau lebih luar biasa lagi. Saat para sahabat kehausan, saat para sahabat butuh air sementara stok air mereka habis, dari jari-jari beliau keluar air.
Kalau dari batu mah nggak seberapa, kira-kira begitu. Ini keluar air dari jari-jari beliau, sampai kebutuhan air yang ada saat itu bisa teratasi karena jari beliau bisa mengeluarkan air. Anda orang Pondok Ungu yang kayak begini, kalau haus nggak usah beli air mineral, ngisep jari aja. Ada? Nggak ada rasanya. Dan ini lebih luar biasa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Sulaiman ibn Daud a'tahu Allah ar-rih ghuduha syahr wa ruwa'uha syahr, famadha bi'ajaba min al-buraq hina saraita alaih ila as-sama'i as-sabi'ah summa sallaita as-subha min lailatika bil atbakh sallallahu alaihi. Nabi Sulaiman, di antara mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan angin. Angin tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kalau kemana-mana itu nggak perlu ngorder ojek online, nggak perlu ngorder taksi online, tinggal panggil angin, angin bawa saya ke satu tempat. Dan setiap harinya beliau melanglang buana. Masa pergi beliau 1 bulan, kembali lagi 1 bulan. Naik apa? Ini kalau orang Pondok Ungu punya ilmu ini, ojek online kagak laku, taksi online juga nggak laku. Luar biasa nggak? Allah ya, mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Sulaiman. Tapi kata Abu Bakar, itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena perginya sebulan, pulangnya sebulan, kelamaan. Rasulullah Allah berikan keistimewaan naik burak. Di satu malam ketika Allah Isra dan Mi'rajkan, itu satu malam bisa tembus melewati 7 lapis langit. Bahkan sholat subuh sudah ada di planet bumi lagi. Siapa yang tahu jarak tempuh antara planet bumi menuju arsy Allah? Belum ada yang tahu sampai dengan hari ini, karena belum pernah ada yang ngitung. Kenapa belum pernah ada yang ngitung? Karena belum pernah ada yang kesono kecuali Rasulullah. Cuman katanya perbandingannya kalau kita mau pergi ke planet terjauh aja dengan kecepatan cahaya, yang kata Albert Einstein, cahaya itu punya kecepatan 3.333 km per second detik. Kalau kita pergi ke planet terjauh dengan menggunakan kecepatan itu, kita butuh 1 minggu baru sampai, balik lagi 1 minggu lagi. Itu masih antar planet. Ini perjalanan vertikal menembus lapis langit ke-7. Kira-kira jauhnya seapa? Tapi waktu tempuhnya sangat sedikit. Meskipun jarak tempuh yang begitu panjang, begitu jauh, waktu tempuhnya sangat sedikit. Melebihi keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman yang melakukan perjalanan dengan kecepatan angin. Itu perginya sebulan, baliknya sebulan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali karena fadilah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi terakhir. Oh, ada 2. Yang 2 ini kita habisin ya, biar bulan depan kita sudah ketemu bab baru. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Isa ibn Maryam a'tahu Allah ihya'ul mauta, famadha bi'ajabi min asyatil masmuma hina kallamatka wa hiya mashwiyatun, faqala laka
adh-dhira' la ta'kulni fa inni masmumah. Nabi Isa alaihissalam, salah satu mukjizatnya Allah berikan kemampuan bisa menghidupkan orang mati. Ada nggak orang sini yang bisa melakukan itu? Orang udah mati didoain hidup lagi, ada nggak? Nggak ada. Tapi Nabi Isa Allah berikan kemampuan untuk itu, biiznillah, dengan izin Allah. Kata Abu Bakar, ini nggak seberapa kalau cuman menghidupkan orang mati, nggak seberapa. Apa yang terjadi pada dirimu bukan cuman sudah sekedar mati. Potongan-potongan daging yang sudah dimasak, sudah digoreng, diracun oleh orang Yahudi, kemudian dihidangkan pada Rasulullah. Daging-daging ini ngomong kepada Rasulullah, jangan makan saya, karena saya sudah diracun. Kalau ngidupin orang mati doang mah nggak seberapa lah, kira-kira begitu. Ini daging hewan yang sudah dipotong-potong pula dagingnya, sudah digoreng, udah berapa kali mati ini. Masih bisa komunikasi dengan Rasulullah, jangan makan saya karena saya sudah diracun. Dan ini tidak akan terjadi kecuali doa fadilah yang Allah berikan pada beliau. Terakhir, Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau dikhianati atau tidak mau, umat beliau tidak mau ikut dengan dakwah beliau, akhirnya Nabi Nuh doa. Apa doanya? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh udah capek mungkin dakwah ya. Cuman umatnya masih nggak bisa terima karena keras kepala dan bandalnya. Akhirnya beliau doa, ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Apa artinya? Habisin aja udah. Yang bader-bader habisin, yang nakal-nakal sikat. Tapi berbeda dengan Rasulullah ketika beliau datang ke Hijaz. Beliau disambut dengan sambitan batu. Punggung, lutut, wajah, bahkan gigi seri beliau lepas karena ditimpuk. Dan bahkan saat itu Jibril hadir, nanya, balas apa enggak ini? Kalau mau dibalas, saya timpuk mereka dengan Jabal Uhud, dengan Gunung Uhud. Kalau kita habis disakiti orang, tiba-tiba ada yang datang belain, nawarin, balas apa enggak? Apa kita bilang? Hajar, kan gitu. Nabi Nuh aja begitu. Tapi lihat apa yang beliau lakukan. Beliau berdoa, doanya Allahumma hdi qalbi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk pada kaumku karena mereka belum tahu siapa saya. Ini keistimewaan yang beliau miliki. Enggak ada dendam, tidak ada ingin membalas. Beda dengan kita. Padahal kan mestinya kita ikut dengan beliau. Tapi urusan ini mah kita beda, apalagi orang Betawi. Kalau orang Betawi itu ya minimal punya adat gitu. Maksudnya bisa ngadat, bisa marah gitu. Karena katanya udah harta nggak punya, banda nggak punya, ilmu nggak punya, masa tibang adat nggak punya. Makanya nggak boleh dibilang apa-apa, mau marah melulu. Berbeda dengan Rasulullah. Meskipun sudah diperlakukan dengan sedemikian rupa, beliau masih berdoa kepada Allah, ya Allah, beri petunjuk pada kaumku, karena sebetulnya mereka tidak tahu. Jadi ini keutamaan beliau yang disampaikan Abu Bakar saat beliau curhat
kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang disampaikan ini, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak membaca sholawat sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Rabbi adkhilna jinan أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.